Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas dengan maraknya berita yang beredar bahwa dalam cycle kali ini tidak akan ada alt season, tapi hanya ada meme season. Karena memang melihat secara track record ataupun history sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, meme coin mengalami outperform yang sangat signifikan. Namun sebaliknya, melihat performa dalam altcoins belum mengalami kenaikan secara signifikan dan bahkan jauh dari kata outperforms. Tapi apakah mungkin dalam cycle kali ini tidak akan ada alt season sekalipun Bitcoin bisa new all-time high bahkan up to 100 ribuan US dollar? Dan dalam video ini kita bukan hanya berfokus untuk membahas alt season ataupun meme season, tapi kita akan bongkar kira-kira siapa yang melakukan pemompaan sehingga baru-baru ini Bitcoin bisa new all-time high ke 73 ribuan US dollar. Dan sebelum lanjut ke dalam pembahasan, kali ini gue mau mengingatkan dan sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun Hari White Paper Bitcoin. Karena tepat hari ini di tanggal 31 Oktober 2024, White Paper Bitcoin sudah berusia 16 tahun. Dan tentunya ini merupakan hari yang sangat-sangat besar yang telah dilakukan oleh Satoshi Nakamoto yang berhasil menerbitkan sebuah white paper ataupun makalah yang mengubah banyak kehidupan akan membentuk kembali landscape keuangan skala global. Karena sekalipun pada awalnya tidak ada seorang pun yang memiliki pandangan cukup bullish dengan salah satu aset yang telah diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto yaitu Bitcoin, Bitcoin sudah mengalami lonjakan harga lebih dari 3 jutaan %. Dan artinya, Bitcoin merupakan satu-satunya aset dengan kenaikan tercepat dalam sejarah. Melihat dalam kondisi market cryptocurrency hari ini, ternyata secara keseluruhan hampir rata-rata altcoin sedang terjadi penurunan. Sekalipun dalam volume perdagangan selama 24 jam terakhir, sektor market cryptocurrency memiliki total volume perdagangan di 138,30 billion US dollar. Tapi itu merupakan volume perdagangan dengan penurunan 13,11%. Dan Bitcoin hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,01%. Dan tentu itu penurunan yang sangat-sangat tipis setelah Bitcoin mengalami outperform bahkan new all-time high di 73 ribuan US dollar. Dan Bitcoin terjadi all-time high tepat di tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dan hari ini Bitcoin terjadi koreksi dan hanya diperdagangkan di kisaran 72 ribuan US dollar. Kemudian ada Ethereum sedang terjadi penurunan 1%. Dan diperdagangkan di kisaran 2.600-an US dollar. Ada BNB mengalami penurunan hampir 3%. Kemudian Solana, XRP, dan juga beberapa altcoin hampir secara keseluruhan ataupun merata, rata-rata altcoin sedang terjadi penurunan. Dan seperti biasa, ketika Bitcoin mengalami penurunan, tentunya untuk beberapa altcoin juga akan mengalami tekanan. Tapi mengapa ketika Bitcoin mengalami kenaikan, sekalipun kenaikan tersebut secara signifikan, tapi altcoin tidak terlalu mengikuti dengan kenaikan Bitcoin? Apakah itu merupakan salah satu indikator bahwa sebagian orang ataupun para pelaku pasar lebih memiliki conviction bahwa dalam cycle kali ini tidak akan ada alt season? Oke, pertama kita akan bahas harga Bitcoin di setiap hari Halloween dan sekaligus kita akan flashback dengan apa yang disampaikan oleh akun Twitter resminya Watcher.guru. Dan ini merupakan informasi yang cukup relate karena pada saat Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin kepada masyarakat secara luas, namun tidak terlalu banyak orang yang memiliki antusiasme dan juga keyakinan terhadap aset masa depan Bitcoin. Jadi pada tahun 2010, Bitcoin hanya diperdagangkan di kisaran 0,2 US dollar. Di tahun 2011 hanya 3 US dollar, di 2012 hanya 11 US dollar, 2013 201 US dollar, dan begitu seterusnya. Seandainya seseorang yang mengetahui lebih awal tentang Bitcoin, tepatnya di tahun 2010 at least 2011, hanya dengan bermodalkan 10 US dollar saja, yang mungkin nominalnya hanya di 100 ribuan rupiah. Tetapi jika seseorang tersebut melakukan pembelian pada kala itu, dan masih menahan sampai dengan saat ini, akan berubah menjadi 3 miliar US dollar. Karena Bitcoin sudah mengalami lonjakan harga lebih dari 3 jutaan %. Dan sayangnya, gua sendiri belum terlalu mengenal dan juga familiar apa itu Bitcoin. Dan dengan terjadinya Bitcoin mengalami lonjakan lebih dari 3 jutaan %, muncullah salah satu istilah bahwa di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Dan dengan adanya rekapan seperti ini, kira-kira kalian mengetahui tentang Bitcoin pada tahun berapa? Silakan discuss di kolom komentar. Berikutnya inilah salah satu faktor utama dari beberapa institusi besar yang ngepom-pom Bitcoin sehingga Bitcoin mencapai new all-time high di 73 ribuan US dollar pada tanggal 30 Oktober kemarin.
Jadi total volume perdagangan Bitcoin spot ETF dalam satu hari mencapai 4,5 billion US dollar. Dengan BlackRock yang memimpin ataupun mendominasi di 3,3 billion US dollar volume perdagangan. Kemudian ada Fidelity dengan 548 jutaan dolar, Grayscale 388 jutaan dolar, ARK Investment 136 jutaan dolar, Bitwise 130,4 jutaan US dollar, VanEck, Invesco, Franklin, Wisdom3, Valkyrie, dan juga Hasdaq. Namun dengan terjadinya Bitcoin mencapai new all-time high dengan volume perdagangan dalam satu hari mencapai 4,5 billion US dollar dalam Bitcoin spot ETF, terjadi spekulatif dan juga asumsi. Apakah ini merupakan sebuah rencana dengan sesuatu hal yang sudah direncanakan oleh beberapa institusi besar sehingga mereka mempompa Bitcoin dalam waktu bersamaan? Jika memang ini merupakan rencana yang telah disepakati oleh semua institusi besar untuk melakukan pemompaan terhadap Bitcoin di hari Halloween, artinya ini akan terjadi kembali pada hari Halloween berikutnya. Yang dimana itu akan terjadi di tahun 2025 bertepatan dengan bull market. Dan gua sendiri memiliki conviction bahwa Bitcoin akan mencapai puncak tertingginya di tahun 2025 pada bulan November. Karena mengingat adanya sebuah istilah dalam cycle 4 tahunan. Kemudian kita lihat Bitcoin Spot ETF Overview dengan total volume perdagangan secara gabungan di 2,21 billion US dollar. Dengan total market cap di 73 billion US dollar dan juga total asset under management di 52,52 billion US dollar. Dengan BlackRock menduduki di peringkat pertama dengan ticker IBIT. Kemudian di posisi kedua ada Grayscale ataupun GBTC. Dan yang ketiga ada Fidelity ataupun FBTC. Yang keempat ada ARK Investment. Kelima ada BITB dari Bitwise. Dan yang keenam ada BTC dari Grayscale Bitcoin Mini Trust. Yang ketujuh ada BITO dan begitu seterusnya. Berikutnya kita akan lihat aliran dana yang masuk ke dalam Bitcoin Spot ETF per hari ini secara keseluruhan. Ternyata hari ini aliran dana yang masuk ke dalam Bitcoin Spot ETF mencapai 896,30 jutaan US dollar. Dengan inflow 896,30 jutaan US dollar yang masuk ke dalam Bitcoin Spot ETF, ternyata itu telah didominasi oleh BlackRock. Dan saat ini BlackRock memegang sekitar 429,19 ribuan keping Bitcoin. Berikutnya kita akan bahas dari salah seorang eksekutif institusi VanEck yang memiliki pandangan cukup bullish terhadap masa depan Bitcoin. Yang dimana telah disampaikan melalui media ataupun artikel thedailyhold.com. Jadi nama seorang eksekutif dari institusi VanEck yang bernama Matthew Siegel bahwa dia mengungkapkan target harga besar untuk Bitcoin dan dia juga menyebutkan katalis penting untuk Bitcoin. Nah, jadi dengan dimulainya prediksi-prediksi harga tentang Bitcoin apalagi telah diungkapkan dan juga diprediksikan oleh orang-orang besar dan salah satunya Matthew Siegel dari eksekutif VanEck, itu merupakan indikator bullish dan juga positif. Nah, jadi salah satu katalis bullish untuk Bitcoin dalam beberapa bulan mendatang menurut salah seorang eksekutif VanEck yang bernama Matthew Siegel adalah election. Yang dimana di bulan November bahwa pemilu Amerika Serikat akan segera dimulai. Apalagi salah satu calon presiden di US yang bernama Donald Trump, beliau sangat-sangat bullish terhadap industri cryptocurrency. Dan bahkan baru-baru ini keluarga dari Donald Trump mengeluarkan salah satu aset cryptocurrency untuk modal kampanye. Dan dalam wawancara tersebut, Matthew Siegel juga mengungkapkan bahwa rilis terendah hingga puncak yang pernah terjadi dalam siklus Bitcoin adalah 2000-an%. Dan jika seandainya kita hanya mencapai setengahnya saja, itu akan menjadi 1000% kenaikan untuk Bitcoin. Dan Bitcoin akan mencapai harga di 180 ribuan US dollar. Jadi secara tidak langsung, Matthew Siegel selaku eksekutif dari institusi VanEck memberikan gambaran untuk kita semua bahwa target harga untuk Bitcoin mungkin bisa mencapai di 180 ribuan US dollar. Dan Matthew bukanlah orang pertama yang telah memberikan prediksi untuk harga Bitcoin bisa mencapai 100 ribuan US dollar. Tetapi banyak juga orang-orang besar yang memberikan gambaran tentang prediksi harga akan pencapaian Bitcoin dalam beberapa bulan hingga tahun ke depan. Ada yang mengatakan 100 ribuan US dollar, 150 ribuan US dollar, 500 ribuan US dollar, bahkan Robert R. Kiyosaki dia menyatakan Bitcoin bisa mencapai harga 1 jutaan US dollar. Dan jika Bitcoin bisa mencapai harga di 180 ribuan US dollar, itu sangat mustahil bahwa dalam cycle kali ini tidak akan ada alt season.
Jadi menurut gua, dalam cycle kali ini tetap akan ada alt season, namun tidak semua altcoin bisa outperform dan juga new all time high. Karena mengingat dalam cycle sebelumnya, tepatnya di tahun 2021, hanya beberapa naratif yang mengalami outperform ataupun mengalami kenaikan secara signifikan. Salah satunya adalah naratif NFT, Metaverse, dan lain sebagainya. Sementara untuk di cycle kali ini, banyak sekali naratif yang bermunculan. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara tahun 2021 dengan tahun 2024, at least 2025. Karena jika kita menganalisa ataupun berkaca, mulai tahun 2023 hingga saat ini, meme season selalu mendominasi untuk outperform. Sekalipun pernah memudar, tetapi pemudaran tersebut tidak terlalu berkelanjutan. Dan tentu meme coin season tersebut dipicu dengan beberapa faktor. Pertama, munculnya mini apps Telegram yang tentu itu lebih masuk ke dalam naratif meme coin. Belum lagi baru-baru ini muncullah sosok Murad yang menjadi kiblat dalam naratif meme coin. Jadi secara kesimpulannya, ketika Bitcoin mencapai new all-time high, akan terjadi alt season, meme season, dan juga season-season lainnya. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru hari ini. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.